Smart tense, function, and form. Setelah memahami berbagai macam kalimat yang telah dipaparkan oleh clue 1, 2, 3, 4, 5, saya mengajak Anda untuk mempelajari dan memahami tense dengan cara yang lebih praktis dengan sangat mudah. Penggunaan tense tepat dalam wording-nya sangat berperan terhadap efektifnya ide, gagasan, atau pesan yang dituangkan ide. Gagasan atau pesan yang Anda tuangkan dalam kalimat dengan bentuk tense yang tidak tepat akan berdampak pada kacaunya inferensi pesan oleh orang yang membaca tulisan Anda. Satu hal yang harus segera Anda ingat bila memperbincangkan masalah tense adalah bahwa tense senantiasa berkaitan dengan kata kerja sebagai predikat pada sebuah kalimat. Setiap predikat tersebut pasti mengacu pada salah satu bentuk tense. Secara praktis, tense dapat diartikan sebagai bentuk-bentuk perubahan kata kerja atau variasi. Bentuk kata kerja verb actually di dalam kalimat, variasi tersebut mengacu atau merujuk pada perbedaan kelentaran keterangan waktu atau kondisi. Meskipun kita mengetahui bahwa di dalam bahasa Inggris terdapat beberapa bentuk tense, tetapi secara tradisional tense hanya dikelompokkan dalam 3 kelompok saja, yaitu kelompok kemarin atau yang lalu. Pada tabel praktis berikut, masing-masing kelompok tense akan memberikan contoh perbedaan bentuk tense pada predikat yang berupa verb phrase sesuai dengan kategorinya. King of tense. Kategori verb phrase present simple. Simple present usually already a letter. Present continuous is writing a letter. Present perfect has writers a letter. Sudah menulis. Present perfect continuous has writing a letter. Past simple past. Past continuous. Past perfect. Past perfect continuous. Future simple future. Future continuous. Future perfect. Future perfect continuous. Satu hal penting mengenai predikat dalam setiap penulisan kalimat adalah bahwa predikat tersebut bisa berbentuk kata kerja penuh dan kata kerja be. Kata kerja penuh bisa berbentuk kata kerja dan kata kerja, atau bisa juga berupa kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Lihat kembali diagram basic sentence pattern pada clue 1, lalu bacalah kembali beberapa dua berikutnya. 1. Present tense. Bentuk tense yang pertama dalam kelompok present adalah simple present tense. Cirinya terletak pada penggunaan kata kerja verb 1 pada bagian kalimat yang menduduki predikat. Jika menceritakan kegiatan rutin Anda pada hari Minggu pagi, maka tense kalimat tersebut akan terlihat dalam teks berikut. Jika Anda ingin menentukan realita kota tempat tinggal Anda pada saat ini, Anda pun bisa menggunakan bentuk present tense seperti kalimat di bawah ini. Berikut beberapa hal penting tentang penggunaan bentuk present tense di dalam writing. Kata kerja bentuk pertama, verb 1 dipergunakan kita hendak mengungkapkan sesuatu hal, ide, atau pesan yang sekarang ini Anda ketahui. Jika Anda ingin membuat kalimat ingkar negatif atau kalimat tanya, kata bantu yang harus digunakan adalah
untuk subjek tunggal dan untuk subjek jamak. Kedua, present continuous tense. Bentuk tense yang kedua dari kelompok present adalah present continuous tense. Cirinya terletak pada penggunaan kata kerja be plus verb ing pada bagian kalimat yang memiliki predikat. Jika Anda ingin menuliskan sesuatu aktivitas saat ini sedang Anda amati, maka tulislah dalam beberapa kalimat dengan predikat berbentuk kata kerja ing kalimat tersebut terlihat seperti pada teks yang ditulis oleh Keisha berikut ini yang ada di bawah seperti pada kotak tersebut. Berikut beberapa hal penting yang harus Anda ingat berkaitan dengan penggunaan bentuk present continuous tense di dalam writing. 1. Kata kerja bentuk continuous verb ing digunakan jika kita hendak mengungkapkan sesuatu kegiatan, hal atau kejadian yang saat ini sedang berlangsung atau dikerjakan. Secara praktis di dalam bahasa Indonesia kata kerja dalam kalimat bermakna sedang, atau sedang penggunaan be disesuaikan dengan bentuk subjek kalimatnya. 3. Verb indikator untuk bentuk present continuous tense adalah now and moment at present. 4. Sesuai fungsinya, berikut beberapa contoh praktis kalimat dengan present continuous tense tentang apa yang sedang berlangsung di sekolah. 3. Present perfect tense. Bentuk tense yang ketiga dari kelompok present adalah present perfect tense. Cirinya terletak pada pengguna kata kerja has plus pada bagian kalimat memiliki predikat. Jika Anda ingin menuliskan beberapa hal yang penting sudah selesai dilakukan, maka Anda dapat menggunakan bentuk present perfect seperti di dalam teks berikut. Berikut beberapa hal penting yang harus Anda ingat berkaitan dengan penggunaan bentuk present perfect. 1. Bentuk kata kerja. Kedua, actually have plus verb 3. Keempat, untuk kalimat interrogatif. Keempat, adverb atau tense indikator untuk berbentuk perfect tense. Keempat, present perfect continuous tense. Bentuk tense keempat dari kelompok adalah present perfect continuous tense dengan kata kerja has, have, been plus verb ing pada bagian kalimat yang memiliki predikat. Berikut beberapa contoh hal yang Anda lakukan, maka Anda dapat menggunakan bentuk present perfect seperti pada kalimat berikut pada kotak. Berikut beberapa hal penting yang harus Anda diingat bila ingin membuat teks dengan menggunakan fungsi present perfect continuous tense. 1. Bentuk kata kerja. 2. Secara praktis pada kalimat yang diungkapkan terkandung makna. Ketiga, actually has atau have sesuai dengan bentuk subjek kalimat. 4. Untuk bentuk kalimat negatif. 5. Adverb untuk bentuk present perfect continuous tense. 5. Sesuai fungsinya, berikut beberapa contoh kalimat dengan bentuk present perfect. Pada setiap kata kerja tergantung kata makna sudah, mi selama, atau sudah selesai, mi selama. Simple past tense. Bentuk tense pertama dari kelompok past adalah simple past tense dengan kata kerja verb 2. Jika Anda ingin menceritakan beberapa hal penting atau yang Anda lakukan minggu lalu, Anda
perlu menggunakan kata kerja bentuk past tense, seperti contoh di bawah ini. Jika Anda ingin menceritakan acara liburan akhir pekan, Anda menggunakan bentuk past tense, seperti dalam kalimat berikut dalam kotak. Berikut beberapa hal yang harus Anda ingat bila Anda membuat teks dengan menggunakan fungsi tense. 1. Kata kerja past tense. 2. Secara praktis. 3. Dalam bahasa Inggris. 4. Pada regular verb dalam bentuk past tense. 5. Untuk kata kerja yang tidak teratur. Berikut beberapa contoh bentuk dasar regular verb dengan perubahannya dalam bentuk past tense. Past tense: play, played, study, studied, help, helped, often, attended, finish, finished. Beberapa contoh berikut menunjukkan bentuk dasar regular verb dengan perubahan dalam bentuk past tense. Get up, got up, is atau am, was, come, meet, meet, wait, what, can do, could do. Dalam negatif digunakan kata bantu did, misalnya did come, did work, did attend. Dalam kalimat interrogatif digunakan kata bantu did. Perubahan kata kerja actually, can, do, could do, will come, would come, may do, might do, come to do, had to do. 6. Past continuous tense. Bentuk tense dari kelompok past adalah past continuous tense dengan formula kata kerja. Berikut teks yang ditulis oleh Casella yang menceritakan apa sedang terjadi atau apa yang sedang berlangsung. Berikut beberapa hal yang penting harus Anda ingat bila Anda ingin membuat teks dengan menggunakan fungsi pada continuous tense. 1. Kata kerja bentuk past continuous tense. Verb ing digunakan jika hendak mengungkapkan sesuatu pesan. 2. Penggunaan was atau were harus sesuai dengan bentuk subjek kalimat. 3. Dalam bentuk kalimat negatif. 4. Dalam integratif. 5. Adverb atau tense. 6. Sesuai fungsinya. Sembilan. Futur. Bentuk tense pertama dalam kelompok futur adalah simple variasi. Yang 1A will plus verb 1, B is going to plus verb 1, plan to verb plus 1, want to plus verb 1. Berikut beberapa hal yang penting harus Anda ingat bila Anda membuat dengan menggunakan fungsi simple verb. Kata kerja bentuk futur ini digunakan jika kita hendak mengungkapkan sesuatu kegiatan yang masih dalam rangka akan dilakukan atau masih direncanakan. 2. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam predikat kalimat dan dengan bentuk futur tense ini adalah akan ingin atau merencanakan untuk mi. 10. Futur koordinator. Tense kedua dari kelompok futur adalah futur continuous tense dengan kata kerja will be plus verb ing. Pada teks berikut, Celaya akan menceritakan beberapa hal yang mungkin dia akan sedang lakukan minggu depan. Berikut beberapa hal penting yang harus
Anda ingat bila Anda ingin menggunakan fungsi futur. 1. Kata kerja bentuk. 2. Secara praktis. 3. Dalam bentuk kalimat negatif. 4. Sedang, kan dalam bentuk datif. 5. Adverb atau tense indikator untuk bentuk futur konten tense. 5. Sesuai fungsinya. Future perfect tense. Bentuk tense ketiga dari kelompok futur adalah future perfect tense dengan formula kata kerja will have plus verb. Jenis tense ini memiliki frekuensi penggunaan yang relatif lebih banyak dibanding dengan penggunaan bentuk future continuous tense. Berikut beberapa hal penting harus Anda ingat. Anda ingin membuat teks dengan menggunakan future perfect tense. 1. Kata kerja bentuk future perfect. 2. Secara praktis, pesan atau makna terkandung dalam kalimat dalam bentuk perfect tense. 3. Dalam bentuk kalimat negatif, hanya ditambahkan not setelah will, not, want. Misalnya, will not have elected atau will not have visit. 3. Sementara dalam kalimat will diletakkan pada awal kalimat. I'll diletakkan setelah kata tanda tanya diletakkan pada awal kalimat. 12. Future perfect continuous bentuk tense keempat dari kelompok futur adalah future perfect continuous tense dengan formula kata kerja will have been plus verb ing. Dari berbagai teks yang bisa kita dapatkan di berbagai buku atau sumber, penggunaan bentuk tense ini ternyata relatif cukup rendah. Bagaimanapun juga Anda harus tahu penggunaannya dengan tepat. Jika Anda ingin memberitahu saya tentang beberapa hal penting kemungkinan akan sedang Anda lakukan pada saat tertentu dalam 2 minggu ke depan ini. Berikut beberapa hal penting harus Anda ingat bila membuat teks dengan menggunakan fungsi future perfect continuous tense. 1. Kata kerja bentuk perfect continuous tense ini digunakan jika kita hendak mengungkapkan ide, gagasan, atau rencana suatu kegiatan atau pekerjaan yang diperkirakan sudah berlangsung atau akan dilakukan selama dalam durasi tertentu. 2. Secara praktis, pesan atau makna yang terkandung dalam kalimat dengan bentuk futur dalam bentuk kalimat negatif. Sementara dalam bentuk kalimat integratif, will diletakkan pada awal kalimat. Misalnya, will the managers have been waiting for. 5. Will diletakkan setelahnya objek pada kalimatnya dengan when question. 6. Adverb atau tense indikator untuk bentuk futur continuous tense. Sesuai fungsinya, berikut beberapa contoh kalimat bentuk futur perfect continuous pada setiap kata kerja dalam kalimat terkandung. Maka kemungkinan akan sudah selama adverb yang menyertai penggunaan bentuk. Jawaban berikut apa kira-kira sudah Anda lakukan selama dalam 2 bulan hingga batas waktu sebelum akhir bulan ini? Jika Anda menjawab tersebut, pasti Anda menggunakan future perfect. Misalnya, akan sudah menunggu undangan untuk wawancara pekerjaan. Dan berikut beberapa contoh di bawah ini untuk teks kalimat dari perfect dan praktis dalam bentuk future perfect continuous tense. Sebagai penutup pembahasan pada clue ini,
Perlu saya sampaikan selagi bahwa pengetahuan dan tingkat penguasaan tens pada diri Anda akan mewarnai tulisan Anda. Anda tidak mungkin menulis atau menuangkan ide, gagasan, dan pesan dengan mengabaikan penggunaan tens. Bagaimana selama ini kebanyakan orang beranggapan bahwa yang penting adalah bahasa Inggris komunikatif. Dan komunikatif diutamakan hanyalah bisa dipahaminya saja, diucapkan atau dikatakan. Lalu Anda sah saja bila mengabaikan aturan bahasa atau grammar serta penggunaan tense. Bahkan dengan alasan komunikatif, itulah seharusnya Anda bisa memilih dan menggunakan bentuk tense yang tepat pada setiap ide, gagasan, atau pesan yang ingin Anda tuliskan. Sampaikan yang tepat pada setiap ide Anda tulis dan sampaikan dengan tetap berpijak pada aturan tata bahasa atau grammar yang berlaku. Anda pasti bisa. Oke, sekian. Terima kasih.